Ada gelar bagi Ahmad bin Isa itu adalah Al-Muhajir. Dari mulai Ahmad bin Isa hidup sampai abad ke-12 itu tidak ada gelar Ahmad itu bin Isa sebagai Al-Muhajir. Gelarnya adalah Al-Abah dan An-Nafat. Gelar Al-Muhajir itu disematkan oleh Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitab Syarhul Ainiyah. Barulah sejak abad ke-12 itu gelar Al-Muhajir ini menyebar sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini pernah hijrah ke Yaman. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, maka mereka membuat gelar-gelar sendiri, yaitu Al-Muhajir. Seakan-akan betul-betul ini Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Yaman. Padahal Gus Aziz itu kita tahu, Gus Aziz juga sudah meneliti, tidak ada satu keterangan pun kitab-kitab nasab dan kitab sejarah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa ada di Basrah. Di Basrahnya aja itu tidak ada. Apalagi hijrah dari Basrah ke Yaman. Orang yang tidak ada di Basrah, bagaimana dia bisa hijrah dari Basrah ke Yaman? Dia adanya di Madinah. Jadi kemarin itu ada informasi bahwasanya Sayyid Mahdi Ar-Rajai itu telah kembali lagi mengisbat nasab kepada Ubaidillah. Jadi bukan kepada Rasulullah tapi kepada Ubaidillah. Itu pranknya Syekh Mahdi Rajai untuk Balawi. Coba kita lihat itu di dalam tulisan Syekh Mahdi Rajai kemarin yang di-share oleh teman-teman ke saya. Katanya ini dipublish oleh Rumil Abbas di dalam halaman Facebooknya bahwa Syekh Mahdi Rajai kembali menandatangani ketersambungan nasab Balawi. Saya lihat di situ kalimatnya la syakka wala syubhata fi siyadati hadhil usrati syarifati al-muntasibati ila Ubaidillah ibni Ahmad al-Muhajir. Tanda tangan Syekh Mahdi Rajai dengan statement. Ini prank dari Syekh Mahdi Rajai kepada Wali Balawi. Bagaimana saya mengatakan ini prank? Karena yang diyakini oleh Syekh Mahdi Rajai sekarang ini, mereka bukan turunan Nabi, tapi al-muntasibati ila Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Turunan Ubaidillah. Turunan Ubaidillah, yakin la syakka wala syubhata. Ini turunan Ubaidillah kata Syekh Mahdi Rajai, bukan turunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz siyada itu tidaklah berkonsekuensi terhadap kesayyidan kepada nasab kepada Rasulullah. Lihat di dalam kitab-kitab nasab seperti Rasail fi Ilmul Ansab bahwa kalimat sayyid, kalimat syarif itu tidak berarti apa-apa di dalam pengisbatan nasab tanpa adanya data, tanpa adanya sumber. Di situ fi siyadati hadhil usrati asyarifati al-muntasibati li Ubaidillah, bukan. Dan saya meyakini Gus Aziz sekarang ini Syekh Mahdi Rajai mungkin ketika sudah saya surati secara terbuka itu tentang bahwa saya ingin berdiskusi dengan beliau tentang nasab Ba'alawi yang pada Ramadan tahun kemarin, bukan tahun ini, Ramadan tahun kemarinnya itu dia telah menyatakan bahwa sah nasabnya Ba'alawi. Itu mungkin setelah itu beliau banyak membaca, beliau banyak mengkaji, beliau banyak lagi meneliti. Dan kita lihat dari surat kemarin yang Rabiul Awal itu, Rabiul Awal berarti kan setelah Ramadan itu. Di situ fi siyadati hadhil usrah asy-syarifah al-muntasibah li Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Jadi Ubaidillahnya itu
binnya Ahmad al-Muhajir, bukan Ahmad bin Isa bin Muhammad an-Naqib. Sedangkan yang telah terverifikasi secara ilmu nasab, ilmu sejarah, keturunan Rasulullah itu namanya Ahmad bin Isa. Tidak ada gelar bagi Ahmad bin Isa itu adalah al-Muhajir. Dari mulai Ahmad al-Muhajir hidup, Ahmad bin Isa hidup sampai abad ke-12 itu tidak ada gelar Ahmad itu bin Isa sebagai al-Muhajir. Gelarnya adalah al-Abah dan an-Nafat. Gelar al-Muhajir itu disematkan oleh Ahmad bin Zain al-Habsyi di dalam kitab Syarhul Ainiyah. Barulah sejak abad ke-12 itu gelar al-Muhajir ini menyebar sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini pernah hijrah ke Yaman. Sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, maka mereka membuat gelar-gelar sendiri, yaitu al-Muhajir. Seakan-akan betul-betul ini Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Yaman. Padahal Gus Aziz itu kita tahu, Gus Aziz juga sudah meneliti, tidak ada satu keterangan pun kitab-kitab nasab dan kitab sejarah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa ada di Basrah. Di Basrahnya aja itu tidak ada, apalagi hijrah dari Basrah ke Yaman. Orang yang tidak ada di Basrah, bagaimana dia bisa hijrah dari Basrah ke Yaman? Dia adanya di Madinah. Nah ini barangkali kayak kan kalau di kitab Al-Ghaibah itu kan ada di Surya itu kan. Iya. Jangan itu salah baca. Termasuk Tengku Said Ghori itu salah baca. Kata Tengku itu dibacanya Basriyan. Jadi hal qaumihi Basriyan. Bahwa Ahmad bin Isa masuk ke Abul Hasan Basriyan. Dalam keadaan dia sebagai orang Basrah. Itu salah baca. Itu namanya Bisurya, bahwa Ahmad bin Isa masuk ke rumahnya Abul Hasan ini di kampung Surya yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi jangankan Balawi, Tengku Said Ghori aja itu salah baca, itu terkecoh itu. Nah lalu gimana tuh kayak kan kalau di mana itu kitab Fathur Rahim Rahman karya Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamro itu kan di saat itu di abad 9 makam dari Ahmad bin Isa al-Muhajir itu saat itu kan belum ada. Nah kemudian menceritakan tentang masanya Abdurrahman As-Segaf itu bahwa yang diziarahi itu hanya gunung atau hanya perkampungan saja. Nah, lalu setelah itulah baru dibikin. Nah, menurut pandangan PG, makam Ahmad bin Isa yang gak bakal ada di Yaman, gak bakal ada di Hadramaut, gak bakal ada di Bor. Kenapa? Karena memang dia tidak pernah hijrah ke Yaman. Bagaimana makamnya ada di Yaman, ya kan? Ahmad bin Isa terverifikasi di dalam kitab-kitab sejarah yang paling tua itu adalah di abad ke-5. 460 oleh At-Tusi di dalam kitab Al-Ghaibah. Dia ada di Madinah. Dan setelah kutipan dari At-Tusi itu tidak ada lagi kutipan ulama tentang di mana adanya Ahmad bin Isa. Di dalam ilmu sejarah dan juga ilmu usul fikih, al-aslu baqa'u makana ala makan. Kalaulah sebuah proposisi tentang suatu kejadian atau seorang sosok tokoh dikisahkan ada di dalam satu tempat, kemudian tidak ada berita tentangnya lagi bahwa dia pindah atau pergi dari tempat itu, maka kita harus menghukumi secara ilmiah bahwa dia ada di sana, tidak pernah berhijrah kemana-mana. Dan kita sudah mengirimkan pertanyaan kepada Rumail Abbas, kepada Rabita, ada tidak keterangan yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Ada tidak keterangan kitab pun dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-8 atau awal abad 9 yang menyatakan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman? Sampai sekarang belum ditemukan. Ada nggak sebuah keterangan yang menyatakan Ahmad bin Isa dimakamkan di Yaman? Atau keterangan bahwa ini makam Ahmad bin Isa mulai dari abad ke-4, 9? Nggak bakal ketemu. Karena diciptakannya pada abad 9. Oh gitu. Baru dibangun pada abad 9. Bagaimana sesuatu yang dibangun di abad 9 kemudian kita cari keterangannya di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 nggak bakal ketemu. Nah padahal